Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan masuk ke materi di bab yang baru, di bab yang ketiga, mengenai kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk bab yang ketiga hari ini nanti ada 4 sub-pokok bahasan. Tapi yang akan kita bahas pertama kali ini membahas mengenai mengenal terlebih dahulu lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang akan kita bahas di sini ada 4 sub pokok bahasan. Yang pertama di sini mengenai sistem ketatanegaraan, yang kedua mengenai lembaga negara untuk yang sebelum dan juga sesudah amandemen. Kalau untuk yang sebelum dan sesudah amandemen berarti ada kaitannya. Kalau sebelum amandemen berarti menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kalau menurut setelah amandemen berarti menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang untuk yang ketiga ini mengenai pejabat setingkat dengan menteri. Yang keempat ini mengenai lembaga pemerintah non kementerian. Kita bahas dulu yang pertama di sini mengenai sistem ketatanegaraan. Kalau mengenai lembaga negara berarti berkaitan dengan sistem ketatanegaraan atau susunan ketatanegaraan. Berarti yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan tentang susunan, kedudukan maupun tugas maupun wewenang dari masing-masing lembaga negara. Ini kalau mengenai sistem ketatanegaraan. Kalau berdasarkan kedudukan atau susunan menurut Undang-Undang Dasar di sini. Langsung kita bahas masuk ke pokok bahasan yang kedua. Kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 atau yang sebelum amandemen, lembaga negara Indonesia itu terdiri ada 6. Yang pertama ada MPR, ada DPR, ada DPA, ada Presiden, ada BPK, dan juga Mahkamah Agung. Untuk kedudukannya, kalau untuk sebelum amandemen, MPR sebagai lembaga tertinggi di antara lembaga negara lainnya. Sedangkan untuk yang setelah amandemen atau yang menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedudukannya di sini sekitar ada 8 lembaga. Yang pertama ada MPR, ada DPR, ada DPD, ada MA, ada MK, KY, BPK, Presiden, dan juga Presiden dan juga Wakil Presiden dan semua lembaga negara yang lain. Tapi kalau berdasarkan kedudukannya, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau setelah amandemen, kedudukannya sama. Tidak ada yang kedudukannya tertinggi, tapi semuanya sejajar atau sama. Tapi kedudukan di sini kalau sebagai kedaulatan tertinggi ini berada di tangan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kalau untuk yang ketiga di sini mengenai pejabat setingkat dengan menteri. Berarti di sini pejabat yang memang telah dibentuk oleh presiden dan nanti bertanggung jawab kepada presiden. Kalau untuk pejabat yang setingkat dengan menteri, di sini kedudukannya ada 5. Yang pertama ada Kepala BIN atau Badan Intelijen Negara, yang kedua ada Kapolri, ada Panglima TNI, Sekretaris Negara, ya, dan juga di sini untuk lembaga-lembaga negara yang lain. Untuk yang keempat, kalau untuk lembaga pemerintah di sini lembaga yang memang dibuat oleh pemerintah negara untuk membantu tugas-tugas tertentu. Contohnya kayak ada LIPI, ada juga ANRI, ada juga Lemhanas, ya. Nah, di sini semuanya termasuk di dalam lembaga pemerintah non kementerian. Untuk keseluruhan di sini, semuanya ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, kalau untuk lembaga negara di Indonesia yang setelah amandemen itu kedudukannya ada 8 untuk MPR. Kalau MPR berarti termasuk di dalam pasal 2 sampai 3, kalau untuk DPR pasal 9 sampai 22. Kalau untuk DPD pasal 22C sampai 22D, kalau untuk untuk yang presiden pasal 4 sampai 16, kalau untuk menteri pasal 17, untuk MA itu pasal 24A, MK 24C, KY 24B, dan untuk yang terakhir ada BPK itu termasuk di dalam pasal 23E sampai dengan G. Terutama untuk yang terakhir di dalam kekuasaan pemerintahan itu dijalankan oleh presiden yang termasuk di dalam pasal 4 sampai 16, ya. Untuk materi kali ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.